Oke, jadi udah 7:10. Ayo deh mulai deh. Sebelumnya kenalin semua, nama aku Indra dari Fakultas Farmasi Unpad. Terus sekarang kalau misalnya apa sih? Ya ampun. Aku mau bahas UTBK tahun 2017-2018, tapi tadinya tuh aku mau nyari 2019, cuma nggak ketemu-ketemu. Tapi BTW ini udah di record belum ya? Oh, udah ding. Oke, oke. Ya, jadi buat intro, bukan sih. Dari awal aku mau ngingetin dulu kalau misalnya suara aku nggak kedengeran, boleh di chat atau langsung on mic ya. Terus juga kalau nanti ada pertanyaan, jangan nunggu sampai di akhir, ntar langsung jeda aja. Bukan jeda sih, langsung setelah aja pas aku ngomong. Bisa on mic, kalau nggak langsung di chat. Oke, yuk. Nomor 1 ya. Ya, masih ada coretan lama. Ya udah deh. Mau dihapus nggak guys? Hapus deh. Ntar aku tulis lagi. Tadi aku bekas latihan, lupa aku coret, lupa aku hapus. Maaf ya. Ya, spoil deh. Ya udah deh. Nih, kita bahas nomor 1 ya. BTW suaraku kedengaran jelas nggak? Apa kecil gitu? Jelas, jelas. Jelas kok, Kak. Oke, makasih. Kita mulai dari nomor 1 ya. Di sini ditanya senyawa di atas yang bersifat optis aktif. Kita highlight optis aktif. Karena optis aktif ini kata kunci. Optis aktif ini sifat di mana sifatnya ini dia bisa yang namanya memutar bidang polarisasi. Nah, apa sih bidang polarisasi ini? Bidang polarisasi ini tuh kalau misalnya nggak tahu sih kalian udah dapat atau belum atau gimana. Tapi kalau misalnya nanti pas kuliah kalian masuknya di farmasi atau jurusan-jurusan yang berhubungan sama struktur-struktur kimia banget, itu nanti kalian bakal berhubungan sama bakal tahu sama yang namanya konformasi. Konformasi ini tuh nanti bentuknya tuh kayak kalau misalnya di gambar ini bentuknya 2D doang kan kayak datar-datar aja, padahal tuh bentuk senyawa atau molekul itu aslinya tuh 3D gitu loh. Jadi nih kayak misalnya si NH2. NH2 ini kan posisinya benar-benar kayak di bawah kan. Tadi ada yang ngomong? Oke, lanjut. Kayak misalnya nih NH2. NH2 tuh kayak posisinya di sini straight di bawah gitu kan. Nah, kalau misalnya dia punya eh, syaratnya biar bisa punya optis aktif, NH2 ini posisinya bisa pindah dari yang tadinya di bawah, dia bisa jadi ke atas. Jadi kayak nanti tuh bentuknya tuh kayak ini kan anggap aja ini NH2. NH2, terus ini kan OH. Ini gambar awalnya kan. Nah, nanti kalau dia punya optis aktif, kalau punya syarat buat optis aktif, posisi si NH-nya itu berubah dari tadinya di bawah jadi di atas. NH2 gitu. Maaf ya mepet-mepet. Padahal gede banget. Ya, terus nah syaratnya optis aktif tuh apa sih? Syaratnya optis aktif itu dia punya yang namanya C chiral. C kayak atasnya ada bintang gitu lambangnya. C chiral. Apa sih C chiral? C chiral itu atom C, tapi dia bukan atom C biasa. Atom C-nya ini dia memanfaatkan semua lengannya. Lengannya atom C ini kan ada 4. Kan kayak C, C, C. Nih, kan ada 4 kayak matahari gitu. Tapi keempat lengannya ini berikatan sama 4 atom yang berbeda, atom atau molekul yang berbeda. Misalnya di atas H, di sampingnya OH, di bawahnya CH3. Apa sih kok jadi B? Di bawahnya CH3, di bawahnya C2H5. Mungkin ini terlalu mepet ya. Aku geser deh. Gini kan. Nah, di sini mungkin yang aku mau tegesin, di sini kan nih di kirinya ada C2H5 sama CH3 kan. C-nya ini, C chiralnya ini berikatan langsungnya sama atom C lainnya. Nah, atom C-nya ini kan jadi kayak gini nih. Aku gambar yang C2 aja ya. Nih, gini kan. Nah,
Kenapa ini dihitung valid sebagai C chiral? Karena kalau misalnya ini dijabarin tuh, ini masih membentuk C lagi panjang, sedangkan ini kan CH3. Jadi udah jelas-jelas ini atom yang berbeda gitu loh kan, ini etil, ini metil, gitu. Jadi makanya ini bisa digolongkan C chiral. Nah, terus juga kalau misalnya ada satu lagi nih, aku mau kasih dua contoh. Yang pertama itu ada yang namanya metana. Ini boleh ya, ntar kalian jawab di kolom chat. Metana itu kan CH4, berarti H, 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 H kan. Dia tergolong C chiral atau bukan? Oke, oke. Udah jawab bukan ya. Berarti kita simpulin dia bukan C chiral karena keempat tengahnya dipakai buat berikatan buat atom H semua kan. Oke. Berarti kita pindah nih ke contoh yang kedua. Ada yang namanya etena. Etena itu kan rumusnya C, terus ini rangkap 2. Terus ini H2 kan. Dia berikatan dengan 2H. Dia ini hitungannya C chiral atau bukan? Ya, dia hitungannya bukan C chiral. Karena, kenapa dia bukan C chiral? Padahal kan kalau misalnya kita lihat di sini, dia kan memanfaatkan keempat lengannya buat berikatan ikat rangkap 2 sama 2H. Nah, di sini dia salahnya tuh di ikatan rangkap 2. Kenapa ikatan rangkap 2-nya salah? Karena ikatan rangkap 2 itu dihitung satu dihitung satu rangkap, dihitung satu ikatan gitu loh guys. Jadi kurang kan. Pokoknya ikatan rangkap 2 atau 3 itu dihitungnya satu ikatan. Setiap lengannya harus mengikat unsur atau senyawa yang beda ya. Iya, soalnya kalau misalnya enggak, itu jadi kayak C atom C biasa. Karena kayak C chiral itu, kenapa dia spesial? Karena ya tadi itu, karena apa, dia ngikat 4 atom yang berbeda atau senyawa yang berbeda, makanya dia bisa punya sifat optis aktif yang nantinya dia bakal bisa memutar bidang polarisasi. Makanya yang kayak tadi, kalau misalnya diputar-putar tuh dia bisa posisinya berpindah-pindah gitu. Nah, kalau misalnya di sini, ya KJ-nya lupa gue hapus. Maaf, sorry. Ya ampun. Nah, kalau misalnya di nomor 1, 2, 3, 4, aku mau nanya nih, C chiralnya yang mana? Nih kalau misalnya aku tandain 1, 2, 3, 4. Kalau di nomor 1, di posisi yang mana? Sambil kalian jawab, mungkin aku sekalian tulisin yang lainnya ya. Ya benar, di nomor 3. Karena nih kalau misalnya di bentuk struktur yang kayak gini, itu tuh kan bentuknya emang garis-garis. Cuma sebenarnya tuh di titik-titik ini itu tuh atom C. Atom C. Nah, kalau misalnya atom C yang nggak ada tulisan rangkap, nggak ada gambar rangkapnya, kayak misalkan ini polos semua satu garis kan. Kalau nggak ada rangkapnya, atom C ini bakal memanfaatkan keempat lengannya. Berarti di atom C nomor 3, ini kan berikatan sama C yang ngikat O sama OH. Yang di kiri di nomor 2 itu berikatan dengan dua C lainnya kan. Tapi di nomor 3 ini selain berikatan sama NH, dia berikatan sama H. Itu kalau nomor 2 itu nomor berapa? Maksudnya di gambar nomor 2 itu atom C nomor berapa? Oke, benar di 2. Soalnya dia H juga. Nomor 3 sama 4? Oke, di nomor 3-nya benar, nomor 2. Nomor 4-nya di gambar nomor 4. Ya, benar, di 3. Jadi jawabannya yang gitu guys. Maaf ya agak delay. Ini jawabannya.
Oke, itu kan belum ngapus. Kebiasaan ya Allah. Maaf ya. Nih, oke. Kita lanjut ke nomor berapa nih? 2. Iya, aku lanjut ke nomor 2. Kenapa? Berarti Kak, ini latsol kimia tentang apa ya? Ini aku ngambil dari UTBK 2017-2018, jadi nggak terfokus sama satu materi. Kayak aku berusaha lingkupnya gede, tapi walaupun soal yang aku bahas nggak sebanyak itu, lingkupnya udah gede gitu. Soalnya beberapa ada yang aku tambahin teori-teori gitu. Berarti minimal ada satu atom C chiral ya Kak? Iya, di dalam satu senyawa itu bisa aja ada lebih dari satu atom C chiral. Tapi untuk bisa punya sifat optis aktif, dia itu harus minimal punya satu atom C chiral buat bisa memutar bidang polarisasi gitu. Oke, kita lanjut ya. Di nomor 2 ini, senyawa di atas yang bersifat polar. Nah, kalau bersifat polar, ini dulu aku pas kelas 10, itu aku ingat banget ada yang namanya ikatan kimia kan, ada yang namanya ikatan ionik, ada yang namanya ikatan kovalen. Kovalennya ini ada yang polar sama non polar. Nah, kalau aku sebenarnya apa ya? Kalau aku tuh itu pas pemahaman aku pas SMA. Tapi semenjak aku masuk kuliah, aku tuh baru tahu kalau misalnya sifat kepolaran itu bisa ditentukan dengan yang namanya momen dipol. Jadi nih bentar ya aku pindahin nih. Nih, ini PPT PPT aku kuliah. Ini yang bagian keelektronegatifan. Ini jadi nih kalau misalnya ini kan nih keduanya ion nih. Ini ion. Aduh, gambar apa itu? Ion kan, ionik. Kalau ionik itu C-nya ini tuh eh, momen dipol ya kan, momen dipol satu dengan yang dua itu sama. Makanya kalau diselisihin atau dijadiin delta, nilainya 0. Ini non polar. Salah baca guys, salah baca. Ya Allah, udah lama nggak megang. Padahal baru semester kemarin. Kalau misalnya dia sama, kalau misalnya dia sama, misalnya kayak H2, Cl2, F2, pokoknya yang kayak gitu-gitu, momen dipolar kan udah pasti sama nih. Kalau dideltain jadinya 0. Kalau 0 ini, kalau momen dipolnya 0 berarti dia non kovalen kan, non polar. Nah, berarti sisanya tuh kalau ada perbedaan nih, misalnya yang HCl kan beda nih. Itu dia polar sama ionik. Ionik ya udah pasti polar gitu kan. Nah, tapi kalau di UTBK tuh model yang aku temuin sama latihan-latihan itu modelnya tuh jarang yang dikasih tahu momen dipol lagi tuh. Makanya lebih efektif kalau misalnya kalian bisa gambar struktur Lewisnya nih kayak gini nih. Kalau misalnya yang kayak gini tuh udah enak kan digambarin struktur Lewisnya, udah ada PEB-PEB-nya, segala macam gini kan. Nah, makanya kita tuh tahunya dia polar atau enggak, kita lihat atom pusat. Pusat. Atom pusat tuh yang mana? Atom pusat itu yang dia tuh sebagai pusat di mana atom-atom lain tuh berikatan. Kayak misalnya nih, di yang nomor 1 itu Al, nomor 2 C, nomor 3 C juga, nomor 4 N. Nah, gimana caranya bisa bilang dia polar atau non polar? Selain dilihat dari jenis ikatannya, kita juga bisa lihat yang namanya PEB. Tadi aku udah linkerin beberapa nih. Ini nih. Ini namanya PEB, tapi bukan sembarang PEB. Posisinya di mana? Posisi PEB ini harus ada di atom pusat. Nah, baru bisa kita bilang dia polar. Kalau misalnya kayak nomor 1 ya. Nomor 1 ini kan di atom pusatnya benar-benar polosan. Sedangkan di BR-BR ini ada PEB banyak kan. Ini tuh nggak dihitung polar. Ini tuh nggak dihitung polar. Karena kenapa? Karena atom pusatnya ini nggak punya PEB sama sekali. Makanya ini non. Berarti kita coret. Coba, kalau dari kalian, menurut kalian jawabannya apa? Kayaknya kalau jawaban udah ya. Tadi udah sempat ngeliat mungkin. Oke, ada yang jawab 2 dan 4. Kenapa nih jawab 2 dan 4? Aku mau tahu dong siapapun tadi. Yang jawab 2 dan 4 siapa ya? Sama sama siapa tadi? Esmal ya?
Boleh kalau nggak mau on mic, boleh di kolom chat. Aku coba bahas yang nomor 3 ya, karena udah sepakat antara 2 dan 4. Nih yang nomor 3 itu juga sama kayak nomor 1. Karena atom pusatnya kan C. Atom pusat di C ini dia nggak punya si PeB. Sedangkan PeB-nya ini benar-benar ada di O sama sini kan. Bentar. Yang nomor 2 ada salah satu yang beda Kak, si Cl yang buat senyawa jadi asimetris. Oh, iya. Iya, sebenarnya aku juga waktu itu sempat dibilangin sih sama temen aku, kalau misalnya kepolaran ini tuh bisa ngebuat bentuknya apa, bentuk geometrisnya itu tuh bisa nggak seimbang. Benar tuh kata Esmalia sama Sifat. Tadi kalau misalnya kepolaran ini bisa ngebentuk nggak seimbang karena ada kayak apa ya, gaya-gaya gitu. Sedangkan kalau misalnya dari yang lain nih, ini apa sih? Maksudnya ini kayak kan ALBR3 nih, semuanya sama-sama punya PEB. Semuanya PEB-nya kanan kiri. Jadi seimbang kan? Ini seimbang, ini seimbang. Sedangkan nomor 2 tuh dia cuma satu di bawah doang kan, makanya ini nggak seimbang, bisa dibilang di sini. Tapi tapi sih setahu aku kalau misalnya ini sih di yang nomor 4 doang, tapi ntar aku coba cek lagi ya. Makasih BTW Esmal sama Fat. Berarti kalau dari Esmal dan Fat D, dari aku E. Tapi ntar coba aku cek lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Makasih. Nah, tuh kan, kebahas lagi. Maaf ya. Nih, di nomor 3 ini kita bakal ngebahas yang namanya energi ionisasi. Di pertanyaannya, senyawa halida unsur A yang stabil. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada grafik energi ionisasi unsur A. Nah, aku mau ngapusin. Ayo pelan-pelan. Oke, nah nih grafiknya ini udah di zoom. Ini grafiknya udah diperbesar ya. Nih, jadi grafik energi ionisasi. Yang pertama, energi ionisasi itu apa sih? Kalian tahu kan kalau misalnya sebuah atom itu untuk mencapai sebuah kestabilan, dia bakal menarik atau melepaskan elektron kan, berapapun jumlahnya itu tergantung dia berada di mana gitu kan posisinya, kalau misal di tabel periodik. Nah, energi ionisasi ini adalah energi yang diperlukan untuk melepas elektron karena kayak kayak uh, untuk melepas sebuah elektron itu bukan sesuatu kayak udah tinggal copot aja, enggak, karena elektron itu walaupun ada di kulit terluar dan terjauh itu dia punya energi yang berikatan sama atom pusatnya. Kan ada proton, elektron kan negatif, dia punya energi dong. Makanya dari situ kalau misalnya buat lepas dia juga butuh effort yang namanya energi ionisasi. Kalau misalnya dilihat dari grafik nih, dari eh, untuk melepas elektron pertama ini kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu elektron kesekian ya guys. Jadi kayak bisa dibilang eh, sampai di titik mana kalau misal dia berhenti segitulah elektronnya yang dilepas. Kayak misalnya nih dari 0 ke 1 ini kan kayak nggak digambarin gitu kan, nggak digambarin garisnya kan. Bentar ya guys, maaf lagi azan. Break dulu sebentar.
Oke, hai guys, balik lagi. Kita mulai lagi. Oh iya, ntar aku titipin PPT-nya, ntar insya Allah di-share di Drive ya. Oke, kita lanjut. Balik lagi ke grafik energi ionisasi. Tadi di sini untuk melepaskan elektron pertama, ini tuh kan kayak nggak ada garis yang kayak dari 0 ke 1 kan. Itu tuh kayak apa ya? Berarti tuh nandain kalau misalnya buat ngelepasin satu elektron tuh udah gampang banget. Segampang itu makanya energinya tuh kayak yang dibutuhin tuh kecil, makanya udah nih, gampang deh nih. Udah pasti elektronnya keluar deh. Nah, terus kita pindah nih, geser ke yang kedua. Nah, di sini juga kita bisa lihat tuh, kita tuh bisa lihat kalau misalnya di yang grafik untuk melepaskan elektron kedua, kan ini garisnya tuh kayak hampir horizontal gitu kan. Hampir horizontal. Ya pokoknya hampir mendatar lah istilahnya. Itu berarti energi yang dibutuhkan tuh lumayan sedikit. Sedikit sama kayak dari untuk melepaskan energi ionisasi pertama. Untuk melepaskan energi ionisasi pertama. Salah. Maksudnya untuk melepaskan elektron pertama, dia sama-sama membutuhkan energi yang sedikit, makanya gampang. Udah tuh, lepas deh di yang kedua. Nah, pas yang di ketiga, ini lihat nih, tuh. Gambar itu kan kayak curam banget kan, kayak miring banget. Terus kalau misalnya ini tuh, kalau misalnya dilihat ya, gapnya tuh gede banget. Gapnya tuh gede banget kan dibandingkan dengan yang lain juga gapnya gede banget nih. Si nomor 2 ketiga. Ntar aku rapin. Enggak deh, sekarang aja. Nih, kita bisa lihat kan dari gap nomor 2 ke 3 ini gede banget nih. Nah, si atom A ini cenderung kayak apa ya? Mager gitu loh, soalnya energi ionisasi yang dibutuhkan buat ngelepasin elektron ketiga dia tuh gede banget. Makanya tuh dia bakal cenderung mempertahankan jumlah elektronnya atau mempertahankan posisinya deh. Nah, kenapa dipertahankan sama dia? Karena kalau misalnya udah sampai di titik di mana lonjakan energinya itu terlalu tinggi, itu namanya dia udah nyampe titik stabil, kestabilan. Dia udah stabil, makanya nggak usah deh tuh yang namanya lepas-lepas elektron lagi. Berarti kalau misalnya dari grafik ini, kita bisa lihat yang lepas tuh cuma dua. Berarti kalau misalnya atom A ini dijadiin ion, dia bakal jadi A2+, melepaskan 2 elektron. Kita balik lagi. Di sini dibilang senyawa halida. Unsur halida itu adanya di golongan 7 kan? Unsur halida ada di golongan 7. Halida itu ada di golongan 7. Golongannya golongan 7A ya. Golongannya di golongan 7A di mana dia bakal membutuhkan satu elektron untuk mencapai kestabilan. Makanya dia ditulis X min gini aja. Berarti nanti kita masukin nih tambah X min sama dengan di bawah. Sama dengan AX2. Gitu. BTW di kalian nge-stuck nggak ini nih? Atau Iya, udah Kak, stuck. Oh, gimana ya? Coba ya. Iya makanya, maaf ya. Coba aku ulang ya. Aku stop share dulu bentar ya. Aku stop share. Oke. Nih tadi aku udah nulis sampai sini. Nah, kan karena ada di golongan 7A, dia bakal membutuhkan satu elektron untuk mencapai kestabilan. Untuk mencapai kestabilan ini berarti
Dia ditambah dong kayak reaksi biasa, berarti ntar menghasilkan AX2. Kita carinya ininya nih. Kita cari belakangnya ini. Berarti kalau dilihat dari sini, jawabannya itu B. Gitu, karena belakangnya 2. Itu guys. Oke, kita lanjut. Ini delay banget ya, maaf ya. Masih nggak ngaruh ya, aku naikin. Oke. BTW yang tadi jawabannya ACl2 ya, B. Ntar di-share. Oke. Kita masuk ke nomor berapa tadi? 4. Oke, di nomor 4 ini, orbital hibrida yang digunakan oleh atom C untuk berikatan pada molekul sianogen N, ya ini gambarnya lah, adalah kita highlight yang ini sama hibrida. Hibrida itu berarti dia mau mintanya hibridisasi. Hibridisasi itu apa sih? Sederhananya, kalau misalnya aku itu makin analoginya itu kayak apa ya? Hibridisasi itu semacam kamar hotel. Kamar hotel ini bisa diisi sama satu kamar, itu bisa diisi sama 2 elektron. Nah, elektron ini nanti bentuknya tuh pasangan-pasangan kayak yang tadi tuh di nomor berapa? 2. Di nomor 2 itu kan ada yang namanya pasangan elektron bebas kan? Pasangan elektron itu bisa membentuk pasangan elektron bebas maupun pasangan elektron ikat. Pasangan elektron ikat itu yang mana sih? Pasangan elektron itu ya yang dipakai buat berikatan nih, kayak ikatan rangkap 3, ikatan rangkap 1, kayak ikatan rangkap 1, ikatan biasa, gitu kan. Berarti ini juga sama aja kayak satu ikatan, bukan 2 ya, ingat 1. Nih, ini aku gambar, ini yang ulang ya. Kan ini yang diminta Tom C kan, aku tekanin yang di atas ya, yang kita jadi fokus. Gambar aneh, maaf ya. Oke, kita fokus ke C yang atas ya. Bentar, nunggu delay. Mau banget. Oke. Nah, kita fokusnya ke C yang atas ya. Nih, di C yang atas dia tuh punya ikatan biasa nih yang satu doang sama ikatan rangkap 3. Seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya ikatan rangkap itu mau ikatan rangkap berapapun, dihitungnya satu ikatan doang. Makanya di sini kan kita bisa bilang ini udah ngebuk satu kamar. Di sini satu lagi. Kamarnya ini apa sih? Kamarnya ini kalau misalnya dilihat dari SPD gitu, itu kamarnya sebenarnya. Cuma kayak apa ya? Ada batas-batasnya gitu loh. Sebenarnya itu tuh dari bilangan kuantum kalau nggak salah, yang SPDF gitu kan. S itu 1, P itu 3, D itu lupa berapa, jarang tapi. Nah, kalau misalnya dia pakai 2 kamar, satu kamarnya itu udah pasti buat S, satu lagi buat P. Tapi cuma ngambil satu, berarti jawabannya yang A. Gitu. Ini aku bahas nih, kalau misalnya SP2 itu biasanya ada di yang ikatan rangkap 2. Aku gini nih, ikatan rangkap 2. Terus kalau SP3 ini yang biasa, misalnya CH4. Nah, kalau misalnya udah ada D kayak gini, itu biasanya adanya di yang melebihi melebihi kaidah oktet gitu loh. Di oktet. Tapi ini pengaruh juga sama bentuk geometrinya. Jadi gitu, jawabannya A ya guys. Maaf, chatnya belum kebuka. Oke.
nentuin 2 plusnya tadi harus cari selisih terbesar ya? Iya, selisih terbesarnya itu setelahnya dia ya. Aku mau deketin, maaf aku baru baca. Jadi buat nentuin selisih terbesarnya itu ditentuin bukan dari sebelum tapi setelahnya. Jadi lihat cenderung dia bisa berpotensi lepas atau enggak. Terus nih, Kak berarti lihat ikatan si C itu yang C sama C aja. Sedangkan kalau N sama C nggak usah. Maksudnya gimana? Maaf. Lihat ikatan si C itu sama yang C. Oh, oh, ini bukan. Kalau misalnya yang maksud kamu, kan ini ada ikatan C sama C nih. Ini C yang ini sama C yang ini. Sama C sama N. Tapi yang satu C aja. Di salah satu C. Ih, masih delay. Iya, makanya. Ya ampun. Oh, udah. Oke. Nih, ini aku nomorin ya. Ini C1, ini C2. Kita fokusnya ke salah satu C aja, karena ikatannya sama-sama aja. Jadi kayak mau dibolak-balik pun, ikatannya tetap dua ikatan itu doang. Gitu. Belum berubah. Maaf ya guys, koneksi aku lagi kurang bersahabat. Oke, kita lanjut ya nomor berikutnya. Nih, ini reaksinya nih. Kalau aku mau ngingetin kalau misalnya ada reaksi-reaksi gini, kalian jangan langsung percaya nih sama reaksinya. Kalian harus lihat dulu nih dia udah setara atau belum reaksinya. Udah bisa kan pada nyetarin reaksi? Ini nggak pakai redox-redoxan sih. Jadi kita masuk soal ya. Pada wadah 1 liter dan temperatur tertentu, konsentrasi gas pada keseimbangan masing-masing adalah 1 molar. Keseimbangan tersebut, nah ini itu pertanyaan tentang pergeseran keseimbangan. Aku mau ngejelasin dulu ya, ntar kita balik lagi. Nih, faktor yang mempengaruhi keseimbangan ini ada 3. Yang pertama itu konsentrasi, yang kedua itu suhu, yang ketiga itu ada yang namanya tekanan dan volume. Di konsentrasi ini dia bakal pergeserannya itu bisa ke arah produk atau reaktan. Aku biasanya lebih sering nyebut kanan atau kiri sih, soalnya sering keder gitu. Nah, kalau dia bakal bergeser ke kanan kapan? Dia bakal bergeser ke kanan kalau misalnya ada penambahan dari si reaktan nih, dari sisi si AB. Nih, kalau di sini ditambah, dia otomatis bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan. Salah. Bener. Salah. Apaan sih kok salah? Benar. Enggak, maksudnya ini yang salah. Nih, kalau ditambah reaktannya, dia bakal bergeser ke kanan. Tapi kalau produknya dikurang, dia bakal ngarah ke arah dia nih, ke arah yang dikurang. Nih, ke yang ini nih. Kalau ditambah, dia bakal berlawanan arah sama yang ditambah. Kayak misalnya tadi nih, produknya ditambah, dia bakal melawan arahnya. Jadi dia malah bergeser ke kanan. Tetapi kalau misalnya dikurang, dia bakal nyamperin si sisi yang dikurangin ini. Kayak misalnya si C nih. C kan dikurangin nih. Nah, makanya pergeseran keseimbangannya bakal ke arah si C. Itu ke keseimbangan. Oke, bentar. Aku lagi nge-scroll ke bawah. Nah, ini nomor 2. Di nomor 2 ini, faktor yang mempengaruhinya adalah suhu. Suhu ini erat kaitannya sama entalpi. Entalpi ini kan ada 2, yang nilainya negatif atau positif. Kalau nilainya negatif nih, kalau misalnya kondisinya delta H-nya negatif. Kondisi delta H-nya negatif, itu bisa dibilang nih, kalau misalnya begini nih, kelihatan nggak sih? Oh iya, kelihatan. Kalau ke kanan itu eksoterm, kalau ke kiri endoterm. Seperti yang aku tulis di bawahnya, kalau misalnya suhunya naik, dia bakal bergeser ke arah eksotermis, atau dia kayak gerak aja ke kanan biasa.
Terus kalau misalnya endotermis, dia itu suhunya turun, itu dia bakal bergeser ke arah endotermis atau berlawanan. Berarti dia ke kiri gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang endodermis, itu sebenarnya kebalikannya. Kalau ke kanan endodermis, kalau ke kiri eksotermis. Kalau misalnya suhunya naik, dia itu nyamperin ke arah endodermis. Pokoknya searah sama lambangnya deh. Nah, terus kalau suhunya turun, dia ngarah ke eksotermis gitu. Oke, kita lanjut. Nah, nih, di yang terakhir, faktor terakhir itu ada yang namanya tekanan dan volume. Tekanan dan volume ini awalnya dari rumus PVNRT. Ini itu rumus yang kayak, apa ya, bisa dibilang istilahnya paling berguna kedua, kedua, setelah stoikiometri ya. Pokoknya kalau kimia kalian harus megang deh itu stoikiometri sama ini. Kan awal dari PVNRT kan, nah ntar tuh si V-nya ini digeser, dipindah ruas dah ke kanan. Nah, anggap si NRT-nya ini nilainya sama dengan 1. Berarti kita bisa ibaratkan kalau misalnya P itu sama dengan 1/V, alias tekanan atau P berbanding terbalik dengan volume. Jadi kalau misalnya tekanannya naik, volumenya tuh turun. Iya, masuknya gas ideal. Nah, tapi kalau misalnya tekanan P-nya turun, volumenya malah naik. Nah, kalau misalnya aku dulu ngapalinnya itu, kan ini kalau misalnya tekanan naik atau volumenya turun, pergeserannya itu bakal ke arah koefisien yang kecil. Kalau yang volumenya naik, itu dia bakal kebesar kan. Aku tuh biasanya ngapalin yang volumenya aja, karena udah tahu yang ini nih, makanya aku ngapalin yang volumenya aja. Karena nih, kalian lihat nih, panahnya kan dia turun, berarti mengecil kan, berarti ke arah koefisien yang kecil. Kalau misalnya panahnya naik, dia berarti mengarah ke koefisien yang besar gitu. Nih, secara dengan volume berlawanan dengan tekanan. Arahnya ini maksudnya jumlah koefisien. Jumlah koefisiennya itu bukan masing-masing kayak koefisien A-nya, koefisien C-nya doang. Enggak, tapi koefisien seluruh koefisien di luar. Nah, koefisiennya ini seluruhnya benar-benar kayak ini kan yang di kiri atau reaktan itu produk reaktan. Di reaktan kan, berarti total koef di reaktan atau di sisi kiri itu 2. Sedangkan di koefisien produk itu 1. Berarti kalau misalnya tekanannya ditambah, berarti volume pergeseran timbangannya dia bakal bergeser ke arah produk gitu. Nah, terus nih ada nih bukan kondisi khusus, ini ada rumus lagi nih. KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N, di mana delta N-nya ini adalah selisih koefisien. Koefisiennya ini adalah bukan jumlah, selisih antara koefisien sisi kanan dan sisi kiri ya. Nah, terus kalau misalnya ada case nih, kalau misalnya jumlah koefisien ternyata sama, itu kan berarti delta N-nya 0 kan? Delta N-nya 0. Makanya bisa dibilang KP sama dengan KC gitu. Jadi kalau misalnya ntar kalian ketemu, yang ditanya kalau misalnya KP sama dengan KC kondisinya, kalian langsung cari aja nih yang jumlah koefisiennya itu di sisi kiri sama kanan sama gitu ya guys. Oke, kita balik ke nomor yang tadi. Nih, kita nunggu nge-stuck, nge-delay. Oke, udah balik. Nah, kita lihat nih dari optionnya dulu deh, jangan lihat bergeser atau enggaknya. Kita lihat dulu dari jumlah molnya. Nih di A kan 1 mol, 1 mol, 1 mol. Di B 1 mol, 1 mol, 1 mol. Di C kayaknya 1 mol semua deh ini. Oh enggak, dia ada 2 mol, akhirnya ada yang 2 mol. Nah, gini kan. Ini berarti HCl sama ya, oke, aku hafal. Oke, ini aku geser ke bawah ya. Nah, tadi kan reaksinya itu H2 tambah Cl2 reaksi setimbang 2 HCl. Ini udah setara ya guys. Nah, tadi itu
Bedanya cuma di sini, cuma di si HCl. Dia itu ada yang 1 mol, ada yang 2 mol. Kalau kita pakai rumus KC ya. KC itu kan sama dengan konsentrasi produk per reaktan kan. Produk per konsentrasi reaktan kan. Nah, di sini berarti KC sama dengan ini yang satu dulu, yang 1 mol, ini yang 1 mol. KC sama dengan rumus dasarnya adalah HC, masih kuning. Salah. Nah, HCl kuadrat. Kuadratnya tahu nggak dari mana? Dari koefisien si ini. Gitu. Per H2 konsentrasi Cl2. Ini rumus dasarnya. Kalau kita masukin semua, ini yang 1 mol, 1 mol. Berarti kan KC-nya itu sama dengan 1 kuadrat per 1 sama dengan 1. Gini kan? Sedangkan kalau misalnya kondisi awalnya itu misalnya 1 mol, 1 mol, 1 mol. Berarti KC-nya juga 1 dong. KC awal sama dengan 1. Soalnya 1 kuadrat per 1 sama dengan 1 kan. Berarti ini sama. Terus kalau misalnya 2 mol, itu sama dengan KC sama dengan 2 kuadrat per 1 sama dengan 4. Nah, berarti bisa dibilang kalau opsi yang menyatakan 1 mol, itu dia tidak bergeser. Karena sama kan? Nah, kalau misalnya yang 2 mol, kan nih ada perubahan KC kan? Ada perubahan KC, makanya bisa dibilang di sini bergeser. Gitu, jadi pelan-pelan. Oke. Oke, kita naiknya pelan-pelan. Takut nge-stuck kayak tadi lagi. Maaf ya guys atas ketidaknyamanannya. Oke, kita udah nyampe atas. Nah, kita bisa lihat nih. Kita cari, kan ini 111 dan D sama E itu ini kan. Berarti kita lihat nih. Ada 2 option nih. Tapi apa ya? Oh, nih. Tapi ini tuh jawabannya lebih ke arah A. Kenapa ke arah A? Karena pergeserannya ini kita nggak tahu nih. Pergeserannya ke kanan atau ke kiri. Kita cuma tahu, oh KC-nya berubah nih. Tapi kita nggak tahu arahnya, makanya D itu kurang valid. Makanya kita lebih ke arah A. Tuh. Oke, kita pelan-pelan lagi turun. Itu kan nge-stuck lagi. Oke, dimulai turun. Bentar. Bentar aku stop share lagi. Nge-stuck lagi. Oke, udah balik. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nih, asam hipobromit atau HOBr adalah asam lemah dengan Ka 10, ini pas 10 pangkat min 9 ya, ini min 9. 10 pangkat min 9. Perbandingan HOBr per OBr min dalam larutan NaOBr pH, dengan pH sama dengan 10 adalah, nah ini tuh konsepnya, kan ini ada asam sama larutan NaOBr. Ini kita tahu kan ini asam lemah. Kalau ini kan basa konjugat kan. Konjugat. Berarti kemungkinannya ada 2. Kalau nggak larutan buffer, dia ini adalah hidrolisis.
Nah, kita tahu kita bakal pakai yang mana itu dari sini nih. Nih aku ngasih rumus ya. Kalian boleh SS, nyatet atau gimana? Boleh, tapi aku cuma ngejelasin secara overview aja ya. Nah, bedanya larutan buffer sama hidrolisis itu di mana? Kalau larutan buffer itu dia bakal menyisakan si asam atau basa yang lemahnya sama basa atau asam konjugat dengan rumus H plus sama OH min ini. Sedangkan kalau hidrolisis itu reaktannya benar-benar habis nih. Habis kan? Dia benar-benar cuma menyisakan si basa konjugat atau hasilnya doang. Nah, terus kalau misalnya di rumus larutan buffer itu H plusnya itu masih normal nih, setara sama Ka nih. Ini H plus, ini Ka. Masih asam lah ya. Tapi kalau hidrolisis ini dibalik. Jadi kayak kalau misalnya ini tuh ngikutin yang kuatnya gitu. Kan ini basa kuat. Jadi OH minnya itu sama dengan bla 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 per Ka. Ka-nya. Kenapa pakai Ka? Karena ada KW gitu. Aku lupa turunannya, maaf ya. Tapi pokoknya ini udah rumus saklek. Ada valensi asam sebenarnya dikali valensi asam, tapi aku lupa nambahin. Ntar aku tambahin ya. Kita balik ke yang tadi. Nah, kita lihat nih. Kita lihat di sini kalau misalnya, bentar, chat aku ketutup. Kayaknya dia nggak chat. Oh ya. Oh iya. Makasih yang udah bantuin jawab. Tadi chatnya sempat ketutup, maaf ya. Oke, kita balik. Kita lihat dari perbandingannya. Ini kan yang diminta HOBR per OBR min. Gini kan. Atas ini asam lemah. Ini basa konjugat. Konjugat. Tahu dari mana? Padahal kan ini OBR min doang kan. Sebenarnya kalau NaOBR dipecah itu bakal jadi Na plus tambah OBR min. Dari sinilah dimasukin ke sini. Berarti kita bisa simpulin kita bakal make buffer. Gitu. Rumus buffer tadi kan karena ini asam, berarti kan H plus sama dengan Ka kali yang lemah per konjugat kan. Gini. Aku kotakin. Oke. Nah, di sini diketahui kalau pH-nya 10 berarti H plusnya kan 10 pangkat min 10. 10 pangkat min 10 gitu. Sama dengan Ka-nya tadi 10 pangkat min 9. Nah, lemah sama konjugatnya kita ganti jadi si HOBR sama OBR min. Nah, ya udah deh, ini ntar tinggal dibagi sisanya jadi 10 min 1. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Bentar, delay. Sedih banget. Kak, itu kan pH-nya 10, berarti basa. Kenapa dimasukinnya H+? Bentar. Iya juga. Bentar ya. Oh, maaf aku lupa. Karena kan di sini bisa dilihat nih kalau misalnya hasil akhirnya kan berupa basa konjugat kan. Nah, kalau misalnya iya karena dia namanya pH bukan POH. Kalau misalnya dia namanya POH baru kita dapetin H+, bedain ya yang namanya pH. Aduh salah, masih stabilo. pH sama POH. Kalau pH itu udah pasti dia punya konsentrasi si H+. Walaupun emang kayak lebih dari 7 itu udah pasti basa, tapi tetap aja di sini tulisannya H bukan OH. Kalau tulisannya POH baru kita bisa cari konsentrasi si OH min gitu.
Oke. Clear ya? Bentar naik lagi. Ya ampun, internet aku buruk banget kalau malam. Oke. Sumpah ini kayaknya bakal nge-lag banget, maaf. Maaf ya kalau misalnya kedepannya aku bakal sering-sering stop share daripada nunggu lama. Maaf ya kalau kalian yang gak nyaman. Karena jujur tadi juga habis hujan gitu, terus emang internet aku suka ngadi-ngadi kalau malam. Oke, udah balik. Nah, langsung ke sini. Nih, soalnya oksidasi siklopentanol dengan K2CR2O7. Kalian fokus ke arah oksidasi dan siklopentanol aja. Nggak usah fokus ke arah K2CRO7-nya. Kenapa? Karena K2CRO7 itu namanya adalah katalis. Nah, ini katalis. Katalis itu apa? Katalis itu yang membantu jalannya reaksi. Dia bisa mempercepat atau memperlambat, tergantung kondisi ya. Soalnya enzim juga bisa mempercepat atau memperlambat kan. Namanya pun katalis. Nah, kita mulai dari oksidasi. Oksidasi alkohol, senyawa alkohol itu terbagi menjadi dua sebenarnya. Ini 3 buat pembanding aja ya. Yang pertama alkohol primer, itu dia kalau dioksidasi dengan kayak katalis itu bisa berupa senyawa tambahan atau penggunaan suhu tinggi. Yang jelas katalis ini nggak bakal masuk ke reaksinya. Nah, kalau misalnya alkohol primer, ini aku di sini makainya metanol. Metanol dioksidasi bakal menjadi metanal, yaitu merupakan gugus aldehid. Terus kalau misalnya ini dioksidasi lagi, dia bisa berubah menjadi asam karboksilat atau asam, ya ini gugus asam karboksilat, COOH itu gugus asam karboksilat. Nah, ini dia bisa dioksidasi lagi nggak? Nggak. Jawabannya nggak. Karena cukup sampai karboksilat aja. Nggak bisa jadi ester. Karena ester juga RCOOR kan. Nah, terus kita pindah ke alkohol sekunder. Alkohol sekunder ini di sini aku pakai contoh propanol. Propanol kalau dioksidasi dia bakal membentuk yang namanya propanon, gugus keton. Nah, gugus keton ini kan udah saklek nih, nggak punya hal lagi. Dia berarti nggak bisa dioksidasi. Oh ya, BTW oksidasi itu bisa merupakan penambahan oksigen, atom O. Bisa juga pengurangan atom H. Terus satu lagi, dia itu bisa penurunan bilox C. Turun gini. Terus kalau tersier udah pasti nggak bisa karena apa ya? Seingat aku tuh ada karena apa ya? Dia tuh nggak bisa dioksidasi soalnya udah padat gitu loh. Soalnya ini kan kayak ini udah ada C. Halangan dia buat berikatan tuh gede banget, makanya dia nggak bisa membentuk atau bereaksi oksidasi gitu, makanya udah tersier nggak bisa. Nah, terus tuh biasanya di soal-soal itu ya, kalau misalnya soal-soal konversi kayak gini, itu biasanya dipelintir-pelintir di belakangnya. Misalnya pertamanya dioksidasi, keduanya ditambahin H2. Kalau ditambahin H2, itu berarti dia direduksi. Aku tambahin ya. Tambah H2 sama dengan reduksi. Dia biasanya ditambahin H2 itu reduksi. Terus ada juga yang make katalis apa gitu, pokoknya katalisnya kuat sehingga oksidasinya itu oksidasi sempurna. Kalau oksidasi sempurna itu dia bisa terjadinya di alkohol primer yang tadinya metanol normal, dia tiba-tiba berubah jadi karboksilat karena katalis yang dipakai itu kuat. Makanya bisa langsung nih, nggak usah pakai aldehid-aldehidan.
Terus biasanya dipelintir nih, belakangnya tuh ada misalnya kalau misalnya direaksikan dengan reaksi Fehling atau Tollens, itu dia bakal bereaksi positif. Nah, yang bereaksi positif dengan kedua reagen itu adalah gugus aldehid, sedangkan keton tuh nggak bereaksi. Di sini aku makanya belum sempat tulis sih sebenarnya, tapi aku lanjutin ya. CO tambah Ag2O. Ini nanti jadinya RC. Karboksilat juga. Ini salah. 2. Nah, Ag-nya ini biasanya disebut kalau misalnya di Fehling itu nanti hasil akhirnya larutannya bakal menjadi warna merah bata. Merah batanya itu dari mana? Dari Cu2O-nya. Sedangkan kalau misalnya dikasih reaksi Tollens, dia bakal menghasilkan cermin perak dari si Ag. Gitu. Nah, ketonnya mana? Keton nggak bereaksi. Nggak bereaksi di dua-duanya ya. Jadi ingat aja yang bereaksi sama Tollens atau Fehling itu di aldehid semua. Oke, kita balik ya. Kita balik ke sini. Ini gambar aku kayaknya bakal kecil. Nih, jadi siklopentanol. Kita gambar dulu nih, siklo. Siklo itu berarti rantai dia siklik. Pentanol, penta itu 5 kan, berarti gugus C-nya ada 5. Kita buat nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5C kan. Nah, salah satunya ngikat OH. Dia dioksidasi dengan katalis kan. Katalisnya nggak usah ditulis. Berarti hanya ini bakal keluar, salah, bukan. Aku mau nanya ke kalian nih sekarang. Ini termasuk alkohol apa? Primer, sekunder, atau tersier? Ayo, apakah dia primer, sekunder, tersier? Sekunder. Oke, benar. Tadi siapa ya yang on mic? Oke, nggak apa-apa. Tadi nggak kelihatan namanya. Iya benar, ini adalah alkohol sekunder. Kenapa sekunder? Karena di atom C yang mengikat OH itu mengikat 2 atom C lainnya. Nih, yang kanan, yang atas bawah yang aku tebelin. Ini sekunder. Oke. Tadi apa kalau misalnya sekunder dioksidasi jadinya apa? Keton. Oke. Keton. Keton itu berarti ada rangkap 2 kan? Langsung ke gambar aja deh. Berarti jawabannya dari ininya juga udah kelihatan sih gambarnya. Dia yang penta sendiri, terus siklik. Itu. Ini tadi aku nggak jadi pakai. Oke, kita lanjut. Nih, entalpi reaksi ya. Kita tulis, kita salin dulu reaksinya ke bawah. CH3Br tambah Br2 menjadi CH2Br2 tambah HBr. Nah, di sini yang diketahui di sini apa? Yang diketahui di sini adalah energi ikatan. Energi ikatan itu kalau misalnya yang diketahui energi ikatan, rumusnya itu kiri kurang kanan. Apa sih kiri kurang kanan? Kiri kurang kanan itu maksudnya energi ikatan yang di kiri atau reaktan. Nih yang direaktan kan berarti CH3Br sama dikurang yang kanan kan. Nah, kalau misalnya ini sebenarnya sering-seringin latihan aja sih. Kalau misalnya kalian kalau misalnya mau latihan ini, kalian gambar aja H, H, H. Terus ini kan BR tambah BR. Jadi kalian tahu jelas gitu loh, kalau misalnya masih dalam bentuk tulisan, takutnya tuh kalian masih bingung kayak ini ada berapa ya, ini ada berapa ya. Takut masih belibet gitu loh, ntar malah salah. Harusnya hitungan kalian benar malah salah. Kan? Salah. Nah, kita bisa lihat di sini kalau misalnya kiri kurang kanan berarti di sini kan ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. CH kan? 3 ikatan CH.
ditambah 1 ikatan C sama BR. Terus di sini ada lagi nih BR sama BR. BR dikurang sisi kanannya itu ada 2 CH tambah 2 C sama BR tambah 1 H sama BR. Di sini kita lihat kalau misalnya di sisi kanan dan kiri itu ada yang sama kan, yaitu si CH sama sama BR. Dari awal nih kalian jangan dikaliin dulu, tapi lihat cari-cari dulu ada nggak nih yang bisa dicoret, istilahnya dicoret atau ya dicoret sih. Jadi nggak makan waktu kalian buat kaliin, dikurang sama aja kan, kayak misalnya ini 2. Ini bakal menyisakan 1 kan, jadi ini aja yang kita hitung. Terus di sini ada 1 CBR, sini 2, berarti menang yang ini yang kita hitung. Kita lihat lagi ke atas, CH itu 410, bentar, nggak usah deh. CH itu 410, CH itu kan 410, masih. CH itu 410, tambah BR itu kan 193 dikurang berapa tuh tadi? CBR sama HBR. CBR-nya 267 sama 363. Nah, ini bakal menghasilkan yang namanya entalpi atau delta H. Gitu. Ntar nih kalian operasiin, hasil akhirnya adalah delta H sama dengan min 27 kJ per mol. Seingat aku kJ per mol. Bentar, kita nunggu delay. Iya, maaf ya. Soalnya internet aku lagi kurang bersahabat. Hampir setiap malam sih. Kalau malam. Ya emang hampir setiap malam. KJ per mol. Jadi jawabannya yang B. Oke, udah B. Oke, ayo bentar lagi kelar guys, bentar lagi kelar. Ayo bentar lagi kelar dari semua lag ini. Kasian. Yeay, oke, udah nomor selanjutnya. Nah, di sini kita lihat nih kalau misalnya kalian lagi SBM, nggak usah baca yang atasnya nih. Ini yang atasnya nggak usah dibaca, karena bakal memakan waktu. Langsung ke soalnya aja. Berdasarkan data tersebut, logam yang paling mudah terbentuk di katoda kan. Terbentuk, di sini ada kata-kata terbentuk. Berarti dia bilangnya maunya padatan kan. Nah, kalau misalnya padatan, itu dia bakal terbentuk kalau misalnya yang terjadi adalah reaksi reduksi. Reduksi. Kapan pertanyaan di-share? Iya, nanti di-share. Di G Drive biasa. Ada kok. Tapi ntar, aku sekalian ngerapi-rapiin ya. Kayak yang tadi, ada tambahan, segala macam. Ntar aku rapiin dulu. Oke, balik lagi. Mudah terbentuk di katoda itu berarti yang diminta mudah terbentuk menjadi padatan. Padatan berarti yang diminta itu adalah reduksi atau yang menjadi oksidator. Karena yang diminta di sini paling mudah, berarti kita nyarinya yang paling kuat. Paling kuat. Nah, gimana taunya kita paling kuat? Di sini nih ada nih energi potensial. Potensial. Apa sih? Aku lupa. Pokoknya inilah energi. Sorry aku lupa. Pokoknya kita tahu nih, ada energi-energinya, ada plus minusnya kan. Nah, kita lihat dulu nih dari plus minus atau plus minusnya. Reduksi ini bakal cenderung terjadi kalau misalnya energinya itu positif. Reduksi itu bakal terjadi kalau misalnya E0-nya sama dengan positif. Nah, kita cari nih yang positif yang mana? Oh, nih, Ag positif.
Terus mana lagi? Oh, Cu positif. Berarti ini yang tengah-tengah udah nggak mungkin. Bukan nggak mungkin. Kalau misalnya soalnya ini apa ya? Soalnya disuruh membentuk reaksi, mungkin-mungkin aja selama yang satunya lebih lebih apa ya? Energinya lebih tinggi, yang satunya lebih rendah. Yang lebih tinggi itu adalah reduksi. Yang rendah itu oksidasi. Bentar ya. Pokoknya itu kok rendah. Ya, E0 rendah oksidasi. Nah, karena di sini yang minta paling, berarti kita lihat nih. Oh, di sini ada 0,8 sama 0,34. Jelas dong paling tinggi 0,8. Makanya jawabannya AG gitu. Jadi kalau soal-soal yang udah ada kayak gini, nggak perlu kalian kayak ngapalin lagi nih jembatan keledai dari yang kayak deret volta. Nggak usah nih, soalnya udah ada N0-nya. Tapi kalian harus ada pegangan apal juga deret volta karena nanti ada beberapa soal yang nggak make gitu. Oke. Kalian kalau tahu ini soal terakhir. Jadi ayo semangat guys. Bentar lagi, satu lagi. Pada suatu percobaan dalam wadah 2 liter, terbentuk 0,048 mol gas H2 per detik ketika konsentrasi pH 3 di sini adalah 0,1 molar. Tetapan laju reaksi tersebut adalah nih. Kan di sini ada tulisan min D konsentrasi pH 3 dt. Ini sama dengan kan K kali pH 3. Ini apa sih bedanya? Bukan, maksudnya ini tuh dua-duanya sebenarnya laju reaksi. Kalau misalnya pun dipisah, ini dua-duanya laju reaksi. Ini laju reaksi, ini laju reaksi. Apa sih bedanya? Kalau ini tuh laju reaksi yang kayak pas direaksi dalam sini loh. Yang make mol, yang make data mol. Tapi kalau di sini itu udah make data jadi, data konsentrasi jadi nih yang udah dikasih. Nah, aku masukin di bawahnya deh. Soalnya ada persamaan reaksi. Ini kan 4pH3 menjadi P4 tambah 6H2. Gini kan, tadi terbentuk 0, salah. Ini pakai MRS ya. Mula-mula reaksi sisa. Berarti terbentuk 0,048. Karena posisi H2 itu di samping, berarti di kondisi setimbang atau sisanya itu ada 0,0048 mol H2. Nah, berarti kita naikin aja nih. Ini kita naikin 48. Aku biasanya nulis dalam 10 pangkat min 4. 10 pangkat min sekian, soalnya lebih menyingkat inian. Nah, kita butuhnya yang pH 3. Berarti kita pakai perbandingan koefisien. Berarti aku lambangin X ya. X mol sama dengan 4/6 kali 48 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan di sini 2/3 kali 48 kali 10 min 4. Ini kan 16 sama dengan 32 kali 10 pangkat min 4. Mol kan? Ini masih mol. Sedangkan yang kita butuhin itu konsentrasi. Ya, ini lagi load. Ini lagi load ya, bentar ya. Nih, di sini ntar pokoknya nih hasilnya 32 kali 10 pangkat min 4 mol. Itu masih dalam bentuk mol ya. Sedangkan yang kita butuhkan kan tadi tuh rumusnya D konsentrasi kan, pH 3 per dt. Walau ada minnya di depannya, itu diabaikan aja. Kan kali K kali
konsentrasi pH 3. Terus buat dapetin konsentrasi itu apa sih? Konsentrasi itu mol per volume. Berarti 32 kali 10 pangkat min 4 per 2. 2-nya ini udah 2 liter ya. Mol per liter. Sama dengan 16 kali 10 pangkat min 4 molar. Dari sini kita bakal ketemu kalau misalnya ini langsung masukin aja 16 kali 10 pangkat min 4. Soalnya kan ini datanya kan per 1 kan, tadi per detik. Sama dengan K dikali, tadi berapa? 0,1 ya? Ya, 0,1 molar kali 0,1 molar atau 10 pangkat min 1. Berarti di sini jawabannya K sama dengan 16 kali 10 pangkat min 3. Atau biasanya tuh dihitung dalam koma. 1,6 kali 10 pangkat min 2. Gitu. Terus kalau misalnya buat K ini, kalau buat K ini satuannya berubah-ubah ya, tergantung ininya apa. Gitu. Jadi jawabannya yang E. Oke. Gitu guys. Udah, udah selesai. Makasih semua yang udah sampai akhir. Maaf ya kalau misalnya kurang nyaman karena masalah jaringan di akunya. Aku mohon maaf banget. Terus juga semoga ilmunya bisa bermanfaat. Semangat UTBK mau ujian-ujiannya. Ditunggu ya PPT yang jadinya, yang bersihnya. Secepatnya. Makasih semua udah datang. Jangan lupa diisi ya tadi. Ituannya apa? Dikirim di G Drive. G Drive bersinar biasanya kan. Ada di drive bersinar nanti di upload. Iya. Ntar di Ayo upload. pada mau on cam nggak buat foto dulu? Yuk boleh nih. Ada yang mau on cam nggak? Aku mau on cam kalau ada yang on cam. Ayo dong on cam. Oke, aku udah on cam. Ayo siapa nih di PTN 21? Amin. Ayo on cam. Ayo on cam. Bentar aku ganti. Masalahnya. Bentar ya. Oke, kita ganti jadi rumput aja. Masih seger. Ada lagi nggak nih? Yuk, ada yang mau lagi nggak? Segini aja ya. 1, 2, 3. Oh, ada nih. Ayo Fat. Oke, nggak apa-apa. 1. Oke. Ya udah oke. Ayo 1, 2, 3. Saya lagi. 1, 2, 3. Oke. Makasih semua yang udah nyempetin datang. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Lupa diisi ya ulasannya tadi. Iya, jangan lupa diisi tadi. Nah, jangan lupa diisi ya guys. Oke, makasih semua. Selamat istirahat.